Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Novitasari dari kelas akuntansi karyawan B. Saya di sini akan menyelesaikan salah satu tugas dari mata kuliah Komputer Bisnis atau Kombis. Saya akan menjelaskan yang pertama yaitu tentang SIM, SIA, dan peran komputer pada SIM dan SIA. SIM atau Sistem Informasi Manajemen, yaitu sistem perencana bagian dari perkendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur oleh akuntansi manajemen untuk memecahkan masalah bisnis seperti biaya produk, layanan, atau strategi bisnis. Yang kedua ada SIA atau Sistem Informasi Akuntansi, yaitu kumpulan atau grup dari bagian atau komponen yang saling berhubungan satu sama lain untuk mencapai tujuan sistem, yaitu mengolah data menjadi informasi yang berguna dengan menggunakan bantuan komputer dalam melaksanakan fungsi-fungsi organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Yang selanjutnya, peran komputer pada SIM dan SIA. Komputer merupakan teknologi yang terintegrasi yang berfungsi untuk mendukung, mempermudah, dan meningkatkan operasi sehari-hari sebuah bisnis. Juga menyediakan kebutuhan informasi berupa database untuk memecahkan masalah dan pengambilan keputusan oleh manajer. Peran komputer dalam SIM dan SIA yaitu menunjang apa yang menjadi manfaat dari komputer bisnis. Saham yaitu suatu dokumen berharga yang mampu menampilkan bagian kepemilikan dari suatu perusahaan. Artinya, saat seseorang memutuskan untuk membeli saham, maka sebenarnya orang tersebut sudah membeli sebagian dari kepemilikan perusahaan yang dibelinya. Selanjutnya, analisis teknikal dan analisis fundamental. Analisis fundamental pada dasarnya, analisis fundamental lebih menekankan analisis secara umum terhadap kinerja suatu perusahaan. Hal tersebut menjadi salah satu pembeda utama antara analisis fundamental dan teknikal. Menurut CNBC Indonesia, analisis fundamental merupakan sebuah analisis yang mempertimbangkan hal-hal yang dapat menggerakkan harga saham, antara lain kinerja keuangan, tingkat persaingan usaha, potensi industri, analisis pasar, dan ekonomi baik makro maupun mikro. Hal ini menjadikan analisis fundamental biasanya dipilih oleh investor yang berfokus pada performa jangka panjang. Yang kedua ada analisis teknikal. Analisis teknikal lebih memperhatikan pola kenaikan atau penurunan harga dari suatu perusahaan dibandingkan kondisi ekonomi yang makro. Ini pula yang menyebabkan investor yang memilih menggunakan analisis teknikal berfokus pada perkembangan investasi secara jangka pendek. Penyebabnya, setiap perubahan yang terjadi tiap waktunya akan mempengaruhi analisis investor. Seorang investor yang menggunakan analisis teknikal haruslah memahami penggerakan grafik yang terjadi. Hal ini karena analisis teknikal berpatokan pada pola perubahan harga, dan hal itu dapat divisualisasikan dengan grafik atau chart. Selanjutnya ada segmen saham berdasarkan perusahaan. Segmen dalam perusahaan adalah sekumpulan data atau sekumpulan investor yang menginvestasikan sahamnya di perusahaan tertentu. Yang selanjutnya adalah peran keuangan. Yang selanjutnya yang mempengaruhi naik turunnya saham. Yang pertama ada manipulasi pasar saham, kebijakan pemerintah, kinerja perusahaan, fluktuasi kurs rupiah, dan faktor kepanikan. Selanjutnya ada jumlah dan daftar saham berdasarkan abjad. Pertama ada Unilever Indonesia, Matahari, Department Store, HM Sampurna,
Surya Citra Media, Bukit Asam, Indo Tambang Raya Megah, Caron Pokhan Indonesia, Telekomunikasi Indonesia, Bank Tabungan Pensiun Nasional, Perusahaan Gas Negara, Bank Rakyat Indonesia, Astra Internasional, Food CBP Sukses Makmur, Semen Indonesia, Kalbe Farma, Bank Sentral Asia, AKR Korporindo, Japra Comfed Indonesia, Pakuwon Jati, Indosemen Tunggal Prakasa, United Traktor, Pakista Karya, dan PT PP. Yang selanjutnya ada istilah dalam saham, HK, Haki, Beris, Bullish, dan lain-lain. Analisa saham. Yang pertama ada analisa saham. Analisa saham selalu berkaitan dengan bagaimana cara kita menilai sebuah saham untuk mendapat layak berinvestasi pada saham tersebut. Yang selanjutnya ada ARA dan ARB. ARA atau kepanjangannya Auto Reject Atas, sedangkan ARB kepanjangannya Auto Reject Bawah. Istilah ini digunakan pada saham yang secara sistem bursa mengalami kenaikan atau penurunan yang signifikan. Yang selanjutnya ada bullish dan bearish. Bullish adalah istilah yang dipakai oleh perusahaan untuk menyebut harga saham yang mengalami peningkatan dalam beberapa saat. Sedangkan bearish merupakan istilah yang digunakan untuk saham yang mengalami penurunan saham dalam beberapa saat. Selanjutnya ada blue chip. Saham blue chip yaitu istilah untuk saham besar yang memiliki pendapatan stabil serta liabilitas dalam jumlah yang cenderung sedikit. Yang selanjutnya ada bid atau ASK. Istilah ini menunjukkan pada jual dan beli dalam satuan lot pada tiap harga. Selanjutnya ada CL atau cut loss. Merupakan tindakan investor untuk mencegah atau mengurangi kerugian yang lebih dalam. Yang selanjutnya ada corporate action atau aksi korporasi, merupakan tindakan yang dilakukan emiten yang akan berdampak secara langsung pada perubahan harga saham. Selanjutnya ada capital gain dan capital loss. Capital gain merupakan istilah digunakan untuk selisih berjual beli dan memperoleh untung dari hasil jual beli. Sebaliknya, capital loss adalah selisih beli jual rugi dari hasil beli. Selanjutnya ada dividen. Investor memperoleh keuntungan tidak hanya dari selisih jual beli, tapi juga dari hasil untung atau laba perusahaan yang akan dibagi pada pemegang saham dalam bentuk dividen. Yang selanjutnya ada emiten. Emiten merupakan badan usaha yang mengeluarkan surat berharga yang diperjualbelikan. Sederhananya, emiten merupakan perusahaan yang telah listing di Bursa Efek. Yang selanjutnya ada HK atau Haki. Istilah HK ini merupakan strategi investor dalam membeli saham dengan masang harga tertinggi di kolom offer, supaya probabilitas mendapatkan saham yang diinginkan lebih besar. Sebaliknya, Haki adalah strategi investor untuk memasang harga rendah pada kolom bid, supaya segera. Selanjutnya ada capital gain, capital loss. Capital gain merupakan istilah yang digunakan untuk selisih beli jual dan proses untung atau laba jual dari hasil beli. Sebaliknya, capital loss adalah selisih beli jual rugi dari hasil beli. Selanjutnya ada dividen. Dividen, investor memperoleh keuntungan tidak hanya dari selisih jual beli, tapi juga dari hasil untung atau laba dari perusahaan yang akan dibagi pada pemegang saham dalam bentuk dividen. Emiten merupakan badan usaha yang mengeluarkan surat berharga yang diperjualbelikan. HK atau Haki. Istilah HK, hajar kanan, ini merupakan strategi investor dalam membeli saham dengan masang harga tertinggi di kolom offer. Sebaliknya, Haki atau hajar kiri adalah strategi investor untuk memasang harga rendah pada kolom bid, supaya segera mungkin terjual dengan harga rendah. Selanjutnya, take profit atau TP. Setiap investor memiliki batasan-batasan keuntungan yang ingin diterima.
Apabila harga saham investor telah mencapai harga tertentu sesuai dengan ekspektasi investor, mereka akan menjual saham tersebut karena sudah memiliki keuntungan sesuai yang diharapkan investor. Hal inilah yang disebut dengan take profit atau TP. Selanjutnya, perbedaan nabung di bank dan nabung saham. Yang pertama, kemudahan dalam mengakses. Yang kedua, resiko dan bunga. Yang ketiga, bentuk atau produk. Yang keempat, fungsi. Dan yang kelima, kemudahan akses dalam simpanan. Apa yang membuat saya tidak menabung di bank? Yang pertama, belum punya keterampilan dalam hal saham. Yang selanjutnya, belum mengerti tentang saham. Tapi setelah ini, saya akhirnya mengerti tentang saham dan akan mencoba insya Allah untuk menabung saham. Saya akan menjelaskan tentang cara login aplikasi Stockbit jika tidak ada aplikasinya bisa lewat Google. Seperti saya ini lewat Google. Kita search dulu Stockbit. Stockbit.com. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Jika belum login, belum klik mulai berinvestasi ini. Jika mau daftar, register with Google. Selanjutnya akan diklik alamat email, password, dan juga nomor HP untuk mengirimkan kode verifikasi melalui nomor HP. Jika sudah login, seperti saya sudah login, sudah registrasi, langsung masuk login, klik di sini, akan muncul seperti ini. Ini nama email dan username saya dan passwordnya. Kita langsung saja melalui Google, login with Google. Akan muncul tampilan seperti ini. Ditunggu sebentar, nanti akan muncul tampilan seperti ini di layar beranda.